Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan juga salam sapa buat saudaraku dan juga rekan Kicomania dimanapun Anda berada. Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan dalam rezekinya. Dan untuk sobat yang baru saja bergabung, jangan lupa like, share, serta subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat. Tema kali ini akan membahas penyebab cuaca hijau yang ngelantai atau penyebab cuaca hijau nebok ke dasar lantai dan cara mengatasinya. Sebelumnya, jika berkenan dan masuk akal, bisa disimak sampai dengan selesai. Dan untuk yang baru saja bergabung, tekan tombol subscribe. Namun jika kurang berkenan dan kurang masuk akal, abaikan saja. Kita di sini sekedar sharing-sharing, berbagi rawatan dan berbagi pengalaman. Semoga nantinya bisa berguna dan bermanfaat untuk saudara-saudaraku Jamtrok Mania. Jadi sobat ya, untuk faktor penyebab dari cuaca hijau yang nebok atau turun ke lantai itu banyak sekali faktornya. Saya pernah mengalami dan mungkin ada sebagian dari rekan Jamtrok Mania pecinta cuaca hijau mengalami yang namanya cuaca hijau nebok atau cuaca hijau yang turun ke lantai pada saat digantangkan. Jadi di sini saya rangkum faktor-faktor penyebab yang pernah saya alami. Yang pertama, adanya sisa makanan atau extra fooding di dasar sangkar. Misalkan ada sisa kepala jangkrik di lantai, ada sisa ulat hongkong di lantai, atau juga ada sisa kroto di lantai. Bahkan ada ulat hongkong yang bersembunyi di bawahnya karpet atau perlak itu. Dia merambat pada saat kita gantang, ulat hongkong itu berjalan dan cuaca hijau melihat. Pada akhirnya dia akan turun ke bawah untuk memakan ulat hongkong itu. Dan untuk faktor yang kedua, tingkat kekenyangan kurang. Jadi pada saat digantang, itu tingkat kekenyangan untuk cuaca hijau itu belum pas. Jadi sering cuaca hijau itu naik turun tangkringan, dia kerja di tangkringan atas, terus turun ke tangkringan bawah, dia masih gelisah dan terkadang dia kerja sambil lihat ke bawah dan pada akhirnya turun ke lantai. Itu pernah juga mengalami. Dan untuk penyebab yang ketiga, over birahi. Apakah bisa? Bisa. Karena saya pernah mengalami. Jadi burung pada saat kerja enak pada awal sampai pertengahan, namun pada saat pertengahan ke belakang, ke rolling terakhir, burung itu birahi. Akhirnya dia geser pangkringan, ngetip, turun ke dasar. Dan ada juga faktor birahi lepas, istilahnya birahi lepas. Jadi faktor birahi lepas itu ini, burung pada saat pertama kali digantang, dia enak, kerjanya enak. Namun pada saat birahi lepas, di mana titik birahi lepas, burung pada akhirnya setelah hiper, dia pindah pangkringan, ngosel, turun ke lantai. Dia sambil di bawah lantai itu ngentrok jegriknya di bawah, lepas ngosel gitu ya. Itu bahasa saya lepas birahi. Itu biasanya ada titik di mana burung itu tidak bisa membawa emosinya di titik stabil. Jadi antara birahi dan emosinya ada sedikit peningkatan pada saat durasi tengah ke belakang. Biasanya efek dari doping biasanya. Terus ada lagi emosi naik. Jadi ada cuaca hijau pada saat itu emosinya naik. Di sini saya bilang emosi naik gimana? Itu burung pada saat awal durasi tengah enak, dia bisa membawa tingkat birahi dan emosinya pas. Namun pada saat dia bertarungnya enak, ada burung gereja yang lewat di gantangan. Terus ada lagi itu ya burung seriti itu lewat. Burung itu muncul emosinya. Dia akhirnya nabrak, nakal, sampai tidak bisa membawa kontrol, dia turun. Bahkan ada cuaca hijau saya itu pernah di rolling terakhir itu ya,
mengejar belalang yang terbang. Terus ada lagi yang mengejar kupu-kupu, kejar. Langsung dia tidak kuat, turun ke lantai. Itu pernah juga ngalami. Terus ada lagi faktor cuaca alam, kondisi alam. Ini pada saat digantang, tiba-tiba datang angin kencang. Itu selain punya saya, ada juga punya teman ya. Itu pada saat angin datang. Jadi sangkar satu dengan sangkar satunya itu goyang. Burung pindah tangkringan bawah, namun tidak bisa mengontrol. Dia terpleset, akhirnya turun ke lantai. Jadi faktor-faktor itu tadi ada beberapa faktor yang menyebabkan cecak hijau turun ke lantai dan nebok. Jadi untuk mengatasinya, untuk yang sisa makanan extra fooding di bawah lantai, sebelum kita naik kurang satu sesi, kita harus mengkontrol untuk tembok di bawah itu apakah masih ada sisa-sisa makanan. Jadi kita harus membersihkan. Itu untuk cara mengatasi yang sisa makanan di lantai. Untuk tingkat kekenyangan, misalkan kondisi A, burungnya ada geser atau kurang nagen, naik turun. Kita pergerakan kurang tingkat kekenyangan. Nanti untuk sesi berikutnya kita bisa mencolok menambahi extra fooding jangkrik 1 atau 2. Tergantung kita bisa melihat kondisi burung. Terus untuk over birahi atau birahi lepas, biasanya untuk main ke sesi berikutnya, biasanya saya sendirikan, saya ablak. Dan ada juga untuk proses pengkabutan. Jadi istilahnya kita semprot pakai kabut di belakang ya, tengkuk belakang sampai ke punggung. Jangan sampai kena kepala atau dada atau sayap. Nanti takutnya burungnya akan nyisir kalau tidak bisa kering pada saat naik ke sesi berikutnya. Dan pada saat emosi naik atau ngejar lawan, kita bisa mengurangi untuk tingkat emosinya dengan cara kita sendirikan, kita buka kerodong separuh aja. Kita sendirikan biar dia emosinya terbuang di bawah. Nanti untuk sesi berikutnya insya Allah akan enak untuk tingkat emosi biar agak turun sedikit. Itu untuk mengatasi. Kalau faktor angin, ya faktor angin itu kita lihat. Kalau nanti saya naikkan di sesi kedua, kita perkirakan di lokasi lomba, ini kondisi angin terus-terusan, apakah cuma angin sesaat? Kalau pada saat musim angin, yang seperti di vlog kemarin itu dari sesi awal sampai akhir, ya sudah tidak usah dinaikkan lagi. Ya biar tidak buang finansial, dana ya. Jadi itu tadi untuk penyebab cecak hijau yang ngelantai dan juga cara mengatasinya. Jadi semoga sering-sering ini berbagi rawatan, semoga nanti bermanfaat untuk sobat kicomania dan juga rekan-rekan yang lain yang baru saja bermain cecak hijau. Yang utama biasanya turun karena ada sisa makanan. Ya, itu kebanyakan. Itu sering. Jadi harus kita bersihkan sebelum naik di sesi berikutnya. Jadi itu tadi faktor penyebab dan juga cara mengatasinya. Semoga menjadi manfaat buat saudara-saudaraku. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Namun jangan lupa untuk yang baru saja bergabung, like, share, serta subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.